Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasturi dari kelas 5C, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Di sini saya akan membuat tugas video tentang mata kuliah Hukum Maritim yang diampu oleh Pak Sintong Aryawan SH MH. Nah, di sini dalam video ini saya akan membahas mengenai apa saja sih batas laut yang diatur dan juga yurisdiksi dalam batas laut tersebut. Nah, sini kita akan membahas tentang batas-batas laut ataupun zona-zona maritim yang telah diatur dalam hukum internasional, yakni lebih tepatnya diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional ataupun yang dikenal dengan UNCLOS 1982. Nah, zona-zona laut menurut hukum internasional itu meliputi antara lain ada zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Nah, zona-zona ini tadi dibagi lagi atau dipecah menjadi 3. Pertama, ada zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh yang meliputi perairan pedalaman atau internal water. Kemudian ada perairan kepulauan atau articulate water bagi negara kepulauan. Dan kemudian ada laut teritorial atau territorial sea yang kemudian tuh dibagi. Yang kedua, ada zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai, yaitu adalah jalur tambahan atau contiguous zone dan zona ekonomi eksklusif serta landasan kontinen. Dan yang ketiga, itu ada zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional, yakni meliputi laut lepas atau bebas, high sea, dan kawasan dasar laut internasional. Nah, setelah kita tahu 3 pembagian zona-zona maritim dalam UNCLOS 1982, nah di sini saya akan membahas ataupun membeberkan satu persatu definisi dari zona-zona ataupun batas-batas laut yang ada dalam UNCLOS 1982 ataupun batas-batas maritim. Pertama, ada perairan pedalaman atau internal water. Nah, definisi tentang internal water itu telah termuat dalam pasal 8 UNCLOS yang memberikan batasan bahwa perairan pedalaman merupakan perairan yang terletak pada sisi darat dan garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan laut teritorial suatu negara. Dengan demikian, batasan terluar dari perairan pedalaman bagi suatu negara pantai biasanya adalah garis pangkal yang berupa garis pangkal biasa ataupun garis pangkal lurus ataupun bisa kombinasi dari keduanya. Nah, dalam hukum internasional yang berlaku, internal water dan negara pantai dapat menikmati secara penuh kedaulatan dan hukum nasionalnya, namun tetap harus memberikan hak lintas damai kepada kapal-kapal yang melintas ataupun kapal asing yang melintas. Yang kemudian ada perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah zona maritim istimewa yang tidak semua negara pantai memiliki, melainkan hanya bisa untuk diklaim negara kepulauan saja, yang termuat dan diatur dalam pasal 49 UNCLOS. Definisi dari perairan kepulauan adalah kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47 disebutkan sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedamaian atau jaraknya dari pantai. Sebuah negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh di wilayah perairan kepulauannya, di ruang udara di atasnya dan dalam dasar laut di bawahnya, di bawah tanah dan juga atas kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, pasal 52 ayat 2 UNCLOS menyatakan bahwa hak lintas damai juga berlaku pada perairan kepulauan. Tidak jauh berbeda dengan perairan pedalaman, walaupun diberikan hak mendeklarasikan yurisdiksi ataupun hukum nasional suatu negara, namun juga negara wajib memberikan hak lintas damai kepada kapal-kapal asing yang melintas. Yang kemudian ada laut teritorial atau territorial sea. Ketentuan mengenai laut teritorial diatur dalam bab 2 UNCLOS 1982 pasal 2 sampai pasal 32. Pasal 3 UNCLOS menyatakan bahwa lebar laut teritorial bisa mencapai batas yang tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Dalam laut teritorial, sebuah negara pantai memiliki kedudukan penuh, tetapi pada dasarnya berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal asing sepanjang kapal asing tersebut tidak melanggar atau mengganggu perdamaian, aturan hukum, dan keamanan negara yang dilalui. Kemudian ada zona tambahan atau contingent zone. Pasal 33 UNCLOS menyatakan bahwa zona tambahan adalah zona maritim yang berdampingan dengan laut teritorial dan merupakan area tambahan.
Zona tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Pada zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorial. Menghukum pelaku pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Kemudian zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE. Ketentuan mengenai ZEE diatur dalam pasal 55 UNCLOS, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang diterapkan dalam bab ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan. Zona ekonomi eksklusif lebarnya ditentukan 200 mil, diukur dari garis pangkal sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 57 UNCLOS. Hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk melakukan deeksplorasi, melakukan eksploitasi, dan hak untuk melakukan konservasi. Ketentuan mengenai yurisdiksi dalam negara pantai yang dimana diatur dalam ketentuan terdapat pada pasal 56 ayat 1 subbagian B meliputi yurisdiksi atas pembuatan, pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan, yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan, yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pasal 58 UNCLOS mengemukakan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif semua negara memiliki kebebasan seperti yang disebutkan pada pasal 87 yang berkaitan dengan navigasi dan penerbangan serta pemasangan kabel dan jalur pipa bawah laut sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS. Kemudian ada landasan kontinen atau continental shelf. Perkembangan penting konsep landasan kontinen adalah dikeluarkannya proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945 di mana ketentuan dalam pasal 76 ayat 1 UNCLOS memuat batasan pengertian landasan kontinental bahwa landasan kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggir laut tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Landasan kontinen yang melebihi 200 mil laut dari garis pangkal ini dikenal dengan istilah landasan kontinen ekstensi atau extended continental. Nah, ada landasan kontinen yang melebihi batas minimumnya 200 mil dan dikenal dengan landasan kontinen ekstensi. Terkait dengan hak dan penggunaan landasan kontinen, negara asing berhak melakukan penanaman kabel dan jalur pipa melalui zona ekonomi eksklusif atau pada landasan kontinen sebuah negara pantai. Yang kemudian ada laut bebas atau high sea. Menurut UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif maupun laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Ketentuan dalam pasal 122.1 UNCLOS mengatur hak-hak dan kebebasan di laut lepas yang mengatur mengenai masalah konservasi, pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas. Laut lepas bukan bagian dari wilayah negara. Oleh karena itu, tidak ada suatu negara pun atau yurisdiksi negara manapun yang boleh mengklaim kedaulatan atau melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan di laut lepas atau bagian-bagian dari laut lepas. Kemudian adalah kawasan dasar laut internasional ataupun the area. Bagian dasar laut dari tanah di bawahnya dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Kawasan ini merupakan warisan bersama umat manusia dan pengelolaannya diatur oleh Otoritas Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority. Nah, sekian penjelasan mengenai batas laut dan juga pembagian yurisdiksi yang berlaku dalam kerangka hukum internasional. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.